Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Baron Kitchen. Sebentar lagi mau lebaran nih. Saatnya bikin isian untuk toples di rumah. Lebaran tidak lengkap rasanya kalau tidak ada suguhan kue kering. Yuk kita buat kue kering yang mudah, ekonomis, hanya dengan 1 kilogram tepung. Bisa jadi 7 macam kue kering untuk suguhan lebaran Idul Fitri. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Ada 500 gram margarin. Untuk margarinnya, aku pakai merek Provita, 1 kilogram tepung terigu kunci biru, 100 gram maizena, 150 gram butter, ini aku pakai merek Holman, 250 gram gula halus, 40 gram susu bubuk, 2 bungkus vanili bubuk, dan 1 sendok teh garam. Jangan lupa 4 butir kuning telur. Ini aku lupa foto, jadi aku sertakan gambarnya aja ya guys. Mohon maaf. Pertama-tama, siapkan wadah. Masukkan 500 gram margarin. Ini aku merek Provita. Mixer sampai putih pucat dan elastis. Nyerupai butter atau mentega. Nah, lihat perbedaannya ya, sebelum di mixer sama sesudah di mixer. Ini jadi lebih putih, pucat, dan elastis seperti butter. Kalau sudah seperti ini, kita tuangkan 250 gram butter. Ini aku merek Holman. Cukup diaduk saja dengan spatula karena udah elastis. Tidak perlu di mixer. Setelah tercampur rata, masukkan 250 gram gula halus. Untuk gula halusnya wajib diayak ya, supaya lembut dan tidak bergerindil. Kita aduk sampai rata atau bisa menggunakan mixer supaya lebih cepat. Setelah itu, kita masukkan 4 butir kuning telur. Mixer lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh garam, 2 bungkus vanili bubuk, 40 gram susu bubuk, 100 gram tepung maizena. Kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Masukkan 1 kilogram tepung terigu protein sedang. Aku pakai merek kunci biru. Kita masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai adonannya tercampur rata.
Supaya lebih mudah, kita uleni dengan tangan. Tentunya sudah cuci bersih dengan sabun ya. Sampai adonannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita timbang untuk dibagi menjadi beberapa adonan. Ini kita timbang terlebih dahulu, masing-masing 300 gram, disesuaikan dengan kue kering yang akan kita buat. Untuk resep yang pertama, aku akan buat kue kering mawar rasa stroberi. Adonan yang telah kita timbang tadi, kita kasih perasa stroberi. Kemudian kita ulen sampai berubah warna menjadi merah muda. Masukkan ke dalam cetakan. Ini aku pakai cetakan plastik seperti ini ya. Belinya di Shopee. Selanjutnya kita semprotkan ke atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Lalu tinggal kita kasih selai stroberi di atasnya. Untuk kue kering mawar stroberi ini kita panggang di suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit, api atas bawah. Panas oven cenderung rendah supaya tidak gosong bagian belakang kue keringnya. Nah, ini dia hasilnya. Kue kering mawar rasa stroberi. Tinggal ditata di dalam toples waktu masih dingin dan kita tutup supaya tidak cepat melempem. Kering ini biasa disebut dengan kue semprit rasa stroberi. Untuk toplesnya aku menggunakan ukuran 300 gram. Resep kedua, aku mau bikin tambring coklat keju. Ini adonannya tidak perlu aku timbang, cukup aku kira-kira saja. Aku pakai sendok takar ukuran 7,5 mili. Pereskan, tidak perlu ditimbang dengan menggunakan timbangan supaya lebih cepat. Lanjut, kita bentuk bulatan dengan cara menggulungnya menggunakan tangan. Setelah itu, masukkan ke dalam keju parut. Lakukan sampai adonannya habis ya. Kita ratakan terlebih dahulu supaya kejunya menempel. Setelah itu, taruh di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Setelah rapi, kita bentuk lubang di atasnya dengan menggunakan jari telunjuk. Lalu isi dengan coklat pasta. Bisa juga dengan menggunakan selai stroberi. Ini aku pakai coklat pasta, merek Elmas. Taruh coklat pasta di piping bag, kemudian semprotkan di atas adonan keju. Setelah jadi, kita oven di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit, api atas bawah. Untuk resep ketiga, aku mau bikin nastar pandan isi selai nanas. Kita ambil adonan sekitar 300 gram, kemudian kasih pasta pandan, lalu kita adon atau uleni dengan menggunakan tangan sampai berubah warna menjadi hijau.
Supaya lebih cepat, tidak perlu ditimbang, kita gunakan aja sendok takar ukuran 7,5 mili. Ambil adonan dengan menggunakan sendok, lalu ratakan. Gulung-gulung dengan menggunakan tangan. Lalu kita lubangi tengahnya dan kasih isian selai nanas. Setelah itu kita tutup kembali. Teman bisa lihat adonannya mudah dipulun dan tidak retak. Nah, setelah itu taruh di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Tata satu persatu di atas loyang yang sudah diolesi margarin. Setelah itu panggang di oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit, api atas bawah. Nah, ini dia hasilnya. Tinggal kita kasih coklat batang putih yang sudah kita lelehkan. Masukkan ke dalam piping bag. Kemudian semprotkan di atas nastar yang sudah jadi dan sudah dalam keadaan dingin ya. Diamkan sebentar sampai coklatnya mengeras, dan setelah itu baru kita tata di dalam toples. Ini aku pakai toples ukuran 300 mili. Kita tata satu persatu, dan setelah itu tutup toples supaya nastar tidak melempem dan awet. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Cantik banget kan? Nastar pandan isian selai nanas. Untuk resep yang keempat, kue kering coklat almond. Ini aku timbang terlebih dahulu sekitar 300 gram. Caranya mudah banget. Tinggal kita takar saja dengan menggunakan sendok takar ukuran 7,5 ml. Kemudian rolling adonan dengan menggunakan tangan, kemudian dipipihkan. Taruh di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian kita panggang di oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit, api atas bawah. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, lelehkan coklat batang. Kemudian kita celupkan kue kering dalam coklat. Setelah itu beri taburan almond yang sudah kita panggang. Nah, setelah semuanya sudah jadi, kita tunggu sampai coklatnya mengeras dan set. Baru kita tata di dalam toples. Tutup toples agar kue kering awet dan tidak mudah melempem. Nah, udah jadi kue kering kacang almond. Rasanya enak dan cantik banget kan? Kita lanjut resep berikutnya. Untuk resep kelima, kita buat kreasi kue kering coklat mocha dengan cara tambahkan pasta mocha ke dalam adonan. Lalu uleni sampai berubah warna menjadi coklat. Takar dengan menggunakan sendok ukuran 7,5 ml. Untuk bulatan, dengan menggunakan tangan, kita rolling. Setelah itu kita pipihkan. Tata di atas loyang yang sudah dioles dengan margarin.
Setelah ditata di atas loyang, kita buat lubang dengan menggunakan telunjuk jari. Selanjutnya kita isi dengan pasta coklat. Untuk pasta coklatnya aku beri merek Elmas. Supaya lebih menarik, taburi juga sprinkle di atas pasta coklatnya. Panggang di dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Api atas bawah. Setelah matang dan dingin, kita tata di dalam toples, kemudian tutup rapat ya, supaya awet dan tidak melempem. Ukuran toples 300 ml. Gimana? Mudah banget kan cara buatnya? Cantik banget dan anak-anak pasti suka. Untuk resep yang keenam, kita mau buat putri salju. Adonannya tinggal segini, kita bagi dua. Taruh adonan di kertas minyak atau baking paper, bisa juga dengan plastik. Lalu kita gilas dengan rolling pin. Cetak menggunakan cetakan bulan sabit seperti ini. Cetakannya bisa dibeli di online. Tata di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin, lalu oven di suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit, api atas bawah. Setelah matang, taburi dengan gula halus. Kita tata satu persatu di dalam toples. Tiap lapisan kita taburi dengan gula halus supaya manis kue keringnya merata. Kita tata kembali di atasnya, kemudian taburi lagi dengan gula halus sampai selesai. Nah, putri salju aku udah jadi nih. Mudah banget kan cara buatnya? Setelah tertata, tinggal kita tutup toplesnya dan disajikan. Step yang terakhir, kue kering banana. Masukkan pasta pisang ke dalam adonan dan sedikit pewarna kuning muda. Kita uleni sampai berubah warna. Ambil sendok takar dan kemudian kita takar. Gulung dengan menggunakan tangan berbentuk pipih, lalu bentuk seperti pisang. Tata di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian oven di suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit, api atas bawah. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita olesi dengan menggunakan coklat batang yang sudah dilelehkan. Kita gambar seperti buah pisang.
Inginkan terlebih dahulu supaya coklat tidak menempel. Rata ke dalam toples dan tutup rapat supaya awet dan tidak melempem. Nah, kue kering aku udah jadi. Gimana? Cantik banget kan? Gimana teman-teman? 1 kilogram tepung terigu bisa menghasilkan 7 kue kering dengan varian berbeda hanya dalam satu adonan. Buatnya mudah, bahannya ekonomis, dan rasanya enak banget. Teksturnya lembut. Dan untuk nastarnya, kita tidak pelit selai, bisa diisi selai sebanyak mungkin sesuai dengan selera kalian. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa recook di rumah ya. Assalamualaikum.